Sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Engkau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembah-Mu. Ku sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Engkau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembah-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Sama-sama nyanyikan. Ku sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Kau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembah-Mu. Yesusku, Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan. Yesusku, Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu,
karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Ya Tuhan, Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan. Sama-sama nyanyikan, haleluya. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu Tuhan, saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Bersyukur dalam kemurahan-Mu. Sembah Dia, ya Tuhan, kami tinggikan Engkau. Bersyukur buat nafas ini hanya kemurahan Tuhan, hanya terima kasih Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup ini Tuhan. Ku sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Engkau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembah-Mu. Ku sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Engkau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembah-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Sama-sama nyanyikan. Ku sadar
kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Kau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembah-Mu, Yesus. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Sama-sama katakan haleluya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Haleluya. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Ya Tuhan, Dia sahabat kita. Haleluya. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia kepadanya, kepadanya, hanya kepadanya ku percayakan hidupku. Dia pasti beriku hari esok
yang terindah dan penuh harapan, sebab Dia baik mempelai priaku, membela pemeliharaku. Kepadanya kita sampaikan haleluya. Kepadanya, hanya kepadanya ku percayakan hidupku. Dia pasti, amin, beriku hari esok yang terindah dan penuh harapan, sebab Dia baik mempelai priaku, pembela pemeliharaku. Kita sembah Dia, berharap kepadanya, haleluya. Kepadanya, hanya kepadanya ku percayakan hidupku. Dia pasti beriku hari esok yang terindah dan penuh harapan, sebab Dia baik mempelai priaku, pembela pemeliharaku. Sebab Dia baik, sebab Dia baik mempelai priaku, pembela pemelihara. Sebab Dia baik, sebab Dia baik mempelai priaku, pembela pemeliharaku. Sembah Dia, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Hanya kepadamu Engkau saja yang sanggup membuka pintu, Engkau yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami agungkan Engkau saja. Terima kasih Aba Bapa, haleluya. Oh, bersyukur kita nikmati hadirat-Nya, masuk dalam hadirat-Nya, tenggelam dalam kemurahan-Nya, nikmati kuasa-Nya. Yesus Tuhan. Apa sakarada kalamaya sakaralamaya namaya. Oh, ralamaya sekaralamaya sekaralamaya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Berapa sakara. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan Yesus, tinggikan saja Engkau dalam hidup kami. Engkau bertahta, Engkau berkuasa, tinggal dalam hidup kami. Bukan kuat gagah kami, tapi karena Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Orala sakara bayana bala bala bayana baya sikara bara bala bala bara baya sikara baya baya. Orala bayana baya sikara bara bala 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 bayana baya. Haleluya, ramayana malamaya sekara tagayana malamaya namaya.
kami tinggikan Engkau ya Roh Kudus. Silakan mengalir kuasa-Mu berkati kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Puji sembah di rumah kami masing-masing, di kamar kami masing-masing, kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku Tuhan, pulih. Angkat tangan kita sama-sama di rumah masing-masing. Mengalirlah, mengalirlah ya Tuhan. Ya Roh Kudus, jamah kami, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku Tuhan, di hidup. Pulihkanku, pulihkanku, berkatiku. Kami percaya pemulihan pasti terjadi. Kemuliaan Tuhan Kau nyatakan buat kami pagi hari ini dalam anugerah Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang baru, ada semangat, ada urapan yang baru yang menyegarkan roh kami untuk kami bernyala-nyala melalui Tuhan, dan jiwa kami dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya tubuh kami sehat kuat karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Philadelphia ya, yang sudah live chat. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan buka Alkitab kita sama-sama, kita baca bersama-sama kita pribadi kita. Amsal 18. Ya, silakan dibaca Amsal 18 ayat pertama sampai ayat selesai ya, sampai ayat yang ke-24 saja ya. Amsal 18 ayat pertama. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama, kita akan membacanya ya. Baca dengan bersuara ya, kita perkatakan, mendengarkan perkataan firman Tuhan. Silakan Amsal pasal 18. Puji Tuhan. 1, 2, 3 mulai. Amsal pasal 18 ayat yang pertama hingga ke-24. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pekertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan, dan cela disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawaban
Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberi keluasaan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Puji Tuhan. Ya, pasukan Kristus yang diberkati. Ayat Amsal 18 ayat 1 sampai 24 ini luar biasa sekali. Ya, mengingatkan kita bagaimana untuk kita ini sadar diri, ya. Ya, ayat yang berbahaya ini adalah ayat pertama, berkata orang yang menyindir mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Ya, amarah meledak ini bahaya, dikumpul-kumpul meledak gitu ya. Ya. Saya baca terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan ayat pertama, orang yang mementingkan diri sendiri melanggar tata krama dengan menuruti kehendaknya sendiri. Orang yang model seperti ini, orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang tidak boleh sama orang, ketika kumpul, ketika rapat-rapat ini susah nih, apalagi orang mau rapat Natal ini atau memutuskan sesuatu. Kalau sudah bawaannya mementingkan diri sendiri, tidak mau tahu, tidak mau peduli orang, sulit. Ya. Akhirnya sulit juga dapat teman, akhirnya sulit dapat berkat juga. Ya. Saya tertarik ayat yang ke-12 mengatakan, Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dengar baik-baik firman Tuhan, ya. Tinggi hati mendahului kehancuran, ya. Tetapi supaya kita tidak hancur hidup ini, belajarlah rendah hati, ya. Rendah hati membuat kita terhormat, membuat kita bernilai, membuat kita berharga. Tuhan memperhatikan kita, ya. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan, ayat 12, kesombongan mendatangkan kehancuran, kerendahan hati mendatangkan kehormatan. Ayat 13 adalah pesan penting buat kita. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, nah itu dia, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya, saya ulangi, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Karena itu kita diminta supaya jangan ketahuan kelihatan bodohnya dan hidup tercela. Jangan dulu cepat-cepat menjawab, jangan dulu cepat membuat kesimpulan tanpa mendengar dengan detail, tanpa mendengar dari beberapa pihak, jangan hanya satu pihak. Nanti kita akan lihat ayat yang sejajar, ya. Saya baca terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan, betapa bodohnya mengambil keputusan sebelum mengetahui duduk perkaranya. Betapa bodohnya mengambil keputusan. Nah, ini sering sekali saya sampaikan. Jangan cepat-cepat ambil keputusan ketika keadaan tidak stabil, kondisi sedang marah atau sedang tidak nyaman. Nah, lebih baik berdiam diri lebih dahulu. Biasanya keputusan yang diambil, yang dilaksanakan dengan tanpa pertimbangan, dengan emosi, marah atau suasana tidak nyaman, hati tidak nyaman, biasanya keputusan itu salah. Ya. Betapa bodohnya mengambil keputusan sebelum mengetahui duduk perkaranya. Karena itu kita harus belajar berpengetahuan. Jangan cepat kesimpulan dulu dalam hal apapun juga, ya. Ayat 14 menuliskan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Karena itu kita diminta semangat, ya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah?
Kenapa aku semangat? Karena Tuhan mengampuni dosaku. Kenapa aku semangat? Karena Tuhan masih berikan napas kehidupan buatku. Kenapa aku semangat? Karena percaya di balik masalah, tantangan, pergumulan, kesulitan ada berkat, ada kesehatan, ada damai, ada kemenangan. Ya, itu kita harus bersemangat. Ya. Semangat seseorang dapat meringankan penderitaannya. Tetapi apabila semangat sudah patah, apalagi yang masih dapat diharapkan. Orang yang bersemangat, dia berharap sesuatu pasti terjadi yang baik. Ya. Semangat seseorang dapat meringankan penderitaannya. Ayat 15 membawa pesan buat kita. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan. Dengan pengertian kita peroleh pengetahuan. Oh begitu, oh begitu. Jadi kita belajar banyak mengerti dan banyak tahu dan menyadari. Ya. Dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ayat 15. Nah, kalau orang tidak berpengertian, dia nuntut apa yang jadi selera keinginannya saja. Ya, orang yang bijak, orang yang berpengertian, dia belajar untuk memahami, mengampuni, mengasihi, menerima, belajar peduli. Ya. Ayat yang ke-15 terjemahan firman Allah yang hidup, orang bijaksana terbuka untuk menerima gagasan-gagasan baru. Bahkan ia selalu mencarinya. Saya ulangi, orang bijaksana terbuka untuk menerima gagasan-gagasan baru. Ya. Inilah kadangkala yang membuat perusahaan, ya, atau membuat bisnis, atau membuat gereja, atau membuat pernikahan, atau membuat apapun lah bidang-bidang kegiatan, pendidikan misalnya, metode-metode yang membuat ketinggalan. Ya, kalau kita sebut merek nanti ketahuan ya. Kita tahu perusahaan-perusahaan dulu, perusahaan-perusahaan besar dulu, merek HP contohnya. Mereka tidak berinovasi, merasa puas dengan apa yang ada, akhirnya ketinggalan dengan produk yang lebih murah, dengan fitur yang lebih lengkap. Ya, saya mau sampaikan, saya ulangi, orang bijaksana terbuka untuk menerima gagasan-gagasan baru. Apalagi di musim Natal gini banyak orang mendekor rumahnya, mendekor gerejanya, ya kan? Dia udah zaman dulu keren di tahun 1998, ya kan? Tapi ini tahun 2021, ya. Tapi dia paksakan ini keren nih tahun 1998 nih keren nih, paling bagus nih, paling top ini, masuk majalah nih waktu dulu, ya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Begitu pula dengan pekerjaan, bisnis, ya, metode. Kita harus menerima gagasan-gagasan baru. Baik dalam dunia banyak dunia nih, ada dunia pendidikan, dunia bisnis, dunia pelayanan, ya. Mari kita belajar terbuka, ya, dan belajar berinovasi, belajar menerima saran, belajar menengok ke sebelah kanan kiri, ya, bagaimana yang lebih baiknya, ya, bagaimana kekinian, ya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Tetapi catatan penting, asal gagasan baru itu tetap dalam koridor firman Tuhan. Ini penting buat kita supaya kita menjadi manusia-manusia rohani yang upgrade, yang up to date, yang tidak ketinggalan zaman dan tidak jadul, tetap mengikuti, ya. Bukan berarti kita menghina mereka yang mempertahankan, ya enggak apa-apa, cuma kita bisa mewarnai, memberkati, menginspirasi mereka. Ayat 17 menuliskan demikian, pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya, ya kan? Karena itu jangan cepat menyimpulkan. Misalnya orang kecelakaan di pinggir jalan, kita lihat satu bilang begini, ya, tapi dari satu sisi lagi melihatnya beda persepsinya, beda pandangannya. Karena itu jangan cepat buat status di sosial media. Jangan cepat membuat, bahkan menghembuskan isu-isu yang belum tentu benar, ya.
Ayolah tolonglah kita belajar untuk tidak cepat segera ya berkesimpulan. Nanti malu kita, nanti kita dianggap salah karena kita pakai persepsi kita. Belajar berpikir luas, belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda, belajar melihat dari sudut pandang dari orang lain. Jangan hanya dari perasaan kita saja ya. Orang biasanya berkata ya melihat secara subjektif ya. Saya baca terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Ayat yang ke-17, segala sesuatu yang disampaikan oleh satu pihak seolah-olah benar sampai kita mendengar dari pihak lainnya ya. Karena itu melihat, mendengar ya, sumber-sumber informasi itu tanya dulu dari orang-orang sekitarnya, jangan apa kata orang. Nanti kita menjadi orang yang menggosip ya. Disampaikan oleh orang yang hobi, yang belum tentu benar. Biasanya ya perkataannya cuma empat kalimatnya itu cuma 4 kata ya, kalau kita nggak tahu benar-benar bisa jadi 5 kata, bahkan bisa jadi 3 kata, nanti berubah berbeda ya. Biasanya kalau nawar selalu minta kurang, tapi kalau pembicaraan obrolan bisa jadi lebih. Itu bahayanya kita ya. Mari jaga hati, jaga perkataan ya. Nggak usah ikut-ikut, jangan ikut-ikut gosip atau ikut-ikut berita-berita hoax yang belum tentu benar ya. Jangan langsung cepat-cepat share apapun itu ya. Kalau bisa konsumsi aja sendiri, pelajari ini bermanfaat apa tidak nih, ini berguna apa tidak. Kalau saya sebarkan, saya sharekan, apakah memberkati orang apa tidak. Pertimbangkan, pikirkanlah semuanya itu ya, supaya kita tidak salah langkah dan tidak dianggap bodoh ya. Tadi sudah berapa kali ayatnya tulisannya bodoh karena apa? Langsung emosi, langsung satu persepsi ya. Kita akan lanjut ya. Ayat 21 menuliskan hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Kalau kita ingin hidup kita baik, ayo perkatakan yang baik tentang diri kita. Kalau kita ingin masa depan kita cerah, ayo perkatakan perkataan yang baik tentang diri kita, tentang masa depan kita, tentang keluarga kita, tentang keuangan kita, tentang pekerjaan kita, tentang bisnis kita, tentang kesehatan kita, tentang gereja kita, tentang kehidupan sekitar kita. Maka terjadilah yang baik. Apa yang Anda perkatakan berulang-ulang akan menginspirasi dan menggerakkan hidupmu. Kalau Anda berkata-kata yang baik, hidupmu akan digerakkan untuk berbuat baik. Kalau Anda berkata negatif, mengeluh, maka hidupmu berpengaruh juga mengeluh dan sakit. Karena itu justru kalau kita sakit, kita perkatakan aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku diberkati, aku kuat, maka terjadilah apa yang Anda perkatakan. Karena ada kuasa dalam perkataan. Apalagi kalau kita menyembah Tuhan, perkataan kita diurapi oleh Tuhan dan perkataan kita jadi. Jaga hati dengan segala kewaspadaannya. Biarkan firman tersimpan di hati. Ketika Anda memperkatakan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan yang terbaik dalam hidupmu. Puji Tuhan ya. Ayat 21 saya baca terjemahan firman yang hidup. Orang yang banyak bicara harus menanggung akibatnya. Ada orang yang mati karena salah bicara. Nah, karena itu hati-hati, jangan asal bicara ya. Orang yang banyak bicara harus menanggung akibatnya. Ada orang yang mati karena salah bicara ya. Semestinya orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, suka menyembah Tuhan, yang dibicarakan tentang Yesus, bukan tentang dirinya. Sebenarnya semestinya kalau dia terima firman Tuhan, yang keluar itu firman Tuhan, bukan tentang dirinya, bukan tentang masalahnya, bukan tentang persoalannya, tapi tentang Yesus. Karena Yesus sanggup menolong kehidupannya ya. Karena itu juga orang Kristen semestinya orang betul-betul rohani yang terima pengajaran, dia dapat menahan perkataannya, tidak mengumbar perkataan, tidak sembarangan dalam bicara ya. Cuma fenomena yang terjadi, ada yang begitu, suka mengumbar, bahkan hobi bicara, bisa kelebihan bicaranya, itu bahaya ya. Saya baca ayat berikutnya ya, ayat 22 sampai 24. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan ya. Saya baca terjemahan firman Allah yang hidup.
Orang yang mendapat istri mendapat sesuatu yang baik. Istri adalah berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi istri adalah berkat bagi suami. Istri adalah berkat bagi anak-anaknya. Makanya hormati ibu-ibu, hormati istri-istri, hargai, hormati ibu-ibu. Ya, tolonglah dipuji gitu. Apalagi masang alisnya itu 2 jam baru sebelah. Itu belum sebelahnya lagi 2 jam lagi, 4 jam totalnya. Ya, itu pergumulan, kadang mereng ya. Itu harus dihormati, dihargai perjuangan ibu-ibu. Ya, istri-istri sudah mengupayakan yang terbaik, masak, sudah nyuci, sudah persiapan segala sesuatu untuk segala sesuatu di rumahnya itu semua dapat beres. Ya, hormati ibu-ibu, berkat itu, istri itu adalah berkat. Hormati ibu-ibu ya. Hormati istri-istri, istrinya sendiri ya di rumah, jangan istri orang lain, istri sendiri. Ya, ayat 23 dan 24. Terjemahan firman lain hidup mengatakan, orang miskin memohon dengan beriba-iba, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ya. Ada sahabat palsu yang pura-pura menjadi sahabat, tetapi ada sahabat sejati yang lebih daripada saudara kandung. Nah, ini dia. Kadangkala saudara kandung kita tuh terasa jauh gitu, karena mungkin tidak seiman dengan kita atau tidak rohani lah tanda petik. Tetapi kadangkala teman-teman seiman, orang-orang yang rohani, teman-teman sepelayanan itu kadangkala sebagaikan saudara kandung kita. Ya. Tapi saya percaya firman Allah hari ini menguatkan kita untuk kita berhati-hati, tidak cepat berkesimpulan. Hati-hati berkata-kata, jadilah manusia bijak yang tidak selalu menuntut tapi belajar mengerti. Tuhan mengasihi, menolong dan menguatkan kita. Manusia bijak lahir karena firman Tuhan. Manusia rohani karena rela hidupnya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan Yesus. Yesus baik buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu Yesus. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Mari nyanyi sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Tuhan pulihkan, Tuhan angkat kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang lemah bisa dikuatkan, yang miskin bisa diberkati, yang sakit bisa disembuhkan, yang tidak bertobat bisa bertobat dibuat Tuhan. Haleluya. Yang sulit dapat dipermudah oleh Tuhan. Tidak ada yang sukar di mata Tuhan. Tidak ada yang sulit di hadapan Tuhan. Karena itu datanglah kepadanya, mohon perkenanan Tuhan.
Biar hidup kita Tuhan yang jamin, Tuhan yang bela, Tuhan yang pelihara. Karena Tuhan berjanji tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan kita. Sehingga dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dilakukan manusia terhadap aku. Terima kasih Bapa, Engkau gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membawa aku ke mata air yang tenang. Ia memuaskan hasratku. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang masa. Tuhan, Engkau baik, Engkau gembala kami. Kami percaya Engkaulah yang pegang hidup kami. Engkau yang atur hidup kami. Semua dalam rencana dan kendali-Mu Tuhan. Kami hanya ikut saja Tuhan. Kami berserah saja dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa, salah, perkataan, perbuatan, prinsip hidup kami yang selama ini kami anggap benar. Ampuni kebodohan kami oleh darah Kristus. Ampuni dosa kami. Kami rela firman-Mu memotong, memisahkan yang tidak benar dalam kehidupan kami. Sehingga yang muncul hanya firman Tuhan, hanya kebenaran-Mu saja Tuhan. Hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga doa kami doa yang diberkati. Orang tua kami diberkati. Keluarga besar kami diberkati. Saudara-saudara kami diberkati. Ini doa kami. Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami sehat kuat diberkati Tuhan. Dalam sejahtera Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Memberkati pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, kabinet, elit politik berkati, gubernur berkati, RT RW kepala desa berkati, bupati berkati. Mereka bertobat, curahkan roh takut akan Tuhan. Setiap keputusan mereka datangnya daripada takut akan Tuhan. Segala bentuk penyelewengan, kesulitan untuk anak-anak Tuhan beribadah, melayani Tuhan, rumah-rumah ibadah dipatah hancurkan demi nama Yesus. Segala bentuk oknum-oknum yang tidak baik yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan di Indonesia digagalkan, dipatahkan demi nama Yesus yang berkuasa. Sehingga gereja Tuhan bangkit, gereja Tuhan tidak miskin, gereja Tuhan diberkati. Segala keperluan sarana prasarana diberkati Tuhan. Kami minta Roh Kudus jamah-Mu, jemaat-jemaat Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan bukan hanya jemaat pasif, tapi menjadi jemaat yang aktif. Pasukan-pasukan pelaksana firman Tuhan. Prajurit-prajurit Tuhan yang siap bergerak maju, yang selalu siap menyenangkan hati Raja di atas segala raja. Pemimpin kami, terpujilah nama Tuhan. Kami percaya ada petobat baru setiap harinya di Indonesia. Kami percaya kegerakan besar terjadi. Anak-anak muda cinta mati-matian kepada Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus bergerak, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menaungi jemaat-jemaat Tuhan. Untuk pasukan-pasukan Kristus bersaksi memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus, semakin banyak orang percaya Yesus, dibaptis Roh Kudus, dipenuhi firman Tuhan, dipenuhi kuasa Roh Kudus, bersaksi mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan terus terjadi, hadirat Tuhan nyata. Dan kami percaya gereja-gereja semakin kuat, semakin dewasa, siap menyambut kedatangan Kristus, kepala anak domba Allah mempelai pria sorga. Terpujilah nama Tuhan. Doa kami, apa yang jadi keperluan kebutuhan kami, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Berkat dari utara, barat, timur, selatan mengalir melimpah atas kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kami mau bergerak, kami mau menabur hari ini. Kami percaya kami pasti juga menuai berkat-berkat Tuhan. Saat kami juga belajar memperhatikan rumah Tuhan, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Saat kami memperhatikan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan juga memperhatikan pekerjaan kami. Tuhan menolong pekerjaan kami. Ada berkat untuk memenuhi kehidupan kami. Dan ada berkat untuk kami bisa berbagi kasih kepada banyak orang. Sehingga banyak orang mempermuliakan nama Yesus Kristus Tuhan. Pembangunan Kristus Pandohop di kilometer 14 Palangkaraya diberkati Tuhan. Kami berjumpa dengan tukang yang diberkati. Kami berjumpa dengan orang-orang yang siap memberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa terima kasih. Yang sakit disembuhkan oleh bilur Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan Kristus Pandohop, teman-teman saudara kami menyaksikan juga diberkati Tuhan. Turunkan kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan di nama Yesus. Segala bentuk kecelakaan, maut, musibah, mara bahaya, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, ikatan-ikatan dosa, kebakaran, pencurian, kerugian, kesembroan dari pihak manapun juga, kecelakaan,
Kami tolak sama-sama demi nama Yesus yang berkuasa. Darah Yesus hancurkan kutuk kebodohan, kutuk kemiskinan, kutuk kesialan, kutuk kecelakaan, kutuk maut, kutuk perzinahan, kutuk perselingkuhan, kutuk perceraian. Dipatah hancurkan demi nama Yesus. Kami diberkati, kami siap jadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan. Kesejahteraan, keberkatan, kemakmuran melimpah atas kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Setiap urusan tanggung jawab kami hari ini diberkati Tuhan. Engkau ajaib buat kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami akan lanjutkan aktivitas kami hari ini. Kami percaya Tuhan mendampingi kami. Haleluya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita sebagai mempelai wanitanya yang siap sedia. Terimalah berkat pembelaan, berkat pemeliharaan daripada Kristus kepala. Tuhan bela, Tuhan pelihara kita. Hari-hari kita penuh bahagia, penuh sukacita. Tuhan tidak tinggalkan, tidak biarkan kita. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita, Tuhan sudah siapkan berkat khusus buat kita. Bersukacitalah, bersemangatlah, dan diberkatilah kita, dan siap menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa, kami alaskan dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati. Yes. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Silakan nikmati berkat Tuhan. Roh Kudus memberkati kita, berjalan dalam kemenangan keajaiban, bersaksi memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Yang sudah live chat, Tuhan mengasihi memberkati kita. Yeyen Chua, Eliata Johnson, Lydia Pujastuti, Lydia YS, Yosua Prasetyo, Stefan Surya, Fitri, Amika, Akila Periska, Timotius, Elmanuel, Indra, Hari Indrayani, Winda Octavia, Dedek Yohanes. Shalom, berkat khusus spesial buat kita pada pagi hari ini. God bless. Miliknya, puji sembah Dia, karena tanpa Dia hidup pasti binasa. Yo puji Dia, yo sembah Dia, yo tinggikan Dia, yo puji Dia,
tinggikan. Aku miliknya, puji sembah Dia. Karena tanpa-Nya hidup pasti binasa. Puji Dia, sembah Dia, tinggikan Dia. Puji Dia, sembah Dia. Yes, Yesus muliakan. Mari kita tinggikan Dia. Tinggikan Dia, agungkan Dia. Benci apa yang Dia benci, ku cinta apa yang Dia cinta. Aku miliknya, puji sembah Dia. Karena tanpa Dia hidup pasti binasa. Yo puji Dia, yo sembah Dia, yo tinggikan Dia. Yo puji Dia, yo sembah Dia. Yes, Yesus muliakan. Yesus muliakan. Yes, Yesus muliakan. Yes, Yesus muliakan. Haleluya, merdeka dalam Tuhan Yesus.